Pemirsa, dampak terjadinya fenomena perubahan iklim seperti El Nino di Indonesia perlu diwaspadai. Ke depan, masyarakat diharapkan bisa menyiasati kondisi cuaca tersebut agar tidak mengalami krisis pangan. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan pekarangan rumah tangga dengan menanam tanaman hortikultura yang bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Anggota Komisi 4 DPR RI Made Urip saat BIMTEK kepada kelompok wanita tani di Tabanan beberapa waktu lalu mengatakan akibat dampak dari El Nino, kondisi pangan di Indonesia saat musim panen mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan kondisi pangan yang kurang mengenakan. Di mana berdasarkan pada data BPS, Badan Pusat Statistik sebelumnya, Indonesia mengalami surplus beras sekitar 5 ton, namun sekarang mengalami minus beras. Untuk itu, dikatakan Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan, pemerintah melakukan importasi beras sekitar 2 juta ton. Meski demikian, Indonesia juga kesulitan untuk melakukan importasi, karena hampir semua negara di dunia kompleksitas masalah akibat dari El Nino yang berdampak terhadap produksi pangan. Untuk itu, dalam menjaga ketahanan pangan, pihaknya mendorong ibu-ibu PKK untuk menjaga ketahanan pangan di dalam rumah tangga dengan produk hortikultura seperti sayur, buah-buahan yang bisa ditanam dengan mudah, terutama di pekarangan dengan polybag. Hal-hal inilah yang harus dihidupkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat, harus dimulai dari rumah tangga untuk menjaga ketahanan pangan. Di mana kita tadinya surplus, sekarang mengalami minus, gitu. Entah betul atau tidak. Kalau kita mengacu dulu dari hasil data-data BPS, dulu ada surplus hampir 5 juta ton untuk padi. Sekarang katanya mengalami penurunan karena adanya El Nino. Saya kira kita sekarang pemerintah melakukan importasi beras hampir 2 juta ton. 2 juta ton, itu pun kita mengalami kesulitan untuk melakukan importasi. Kenapa? Karena hampir semua negara dunia ini sekarang yaitu mengalami juga kompleksitas persoalan tentang pangan. Itu karena El Nino ini, karena terjadi climate change, perubahan iklim ini begitu cepatnya, sehingga ini mempengaruhi produksi pangan secara dunia dan juga nasional ini. Nah, barangkali ini tantangan buat kita semuanya. Paling tidak, ketahanan pangan ini kita jaga di rumah tangga masing-masing. Itu, apalagi di produk hortikultura. Apa itu sayur, buah-buahan, dan sebagainya yang bisa kita tanam dengan mudah, terutama di pekarangan. Dengan polybag misalnya, kalau sudah ada inisiatif paling tidak cabai misalnya di pekarangan. Dari membeli jadi tidak, misalnya sayur-sayuran itu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita hidupkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu disebutkan politisi asal Banjar Cau, Desa Tua Marge ini, pemerintah bersama DPR RI sudah melakukan terobosan-terobosan, terutama dari sisi kebijakan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. Salah satunya dengan diversifikasi pangan, yakni menghidupkan kembali pangan-pangan lokal serta menghidupkan perwilayahan komoditas, misalnya Papua dan Maluku, komoditas lokal sagu, dan NTT dengan komoditas lokal jagung, sehingga tak bisa seluruhnya disamakan harus mengandalkan pangan beras. Indrawan, Bali TV.